Nah, sekarang mari kita belajar mulai dengan perbandingan trigonometri. Mari saksikan. Baik, sekarang kita akan mulai mempelajari pengertian dari perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga-segitiga siku-siku berikut. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga ADE. Yang ketiga, segitiga AFG. Yang keempat, segitiga AHI. Keempat segitiga tersebut adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sebangun dengan segitiga AFG, dan sebangun dengan segitiga AHI. Jika pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC dibagi dengan panjang AC, maka nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE dibuat perbandingan antara panjang DE berbanding panjang AE, dan nilainya sama dengan perbandingan pada segitiga AFG panjang FG dibagi panjang AG. Yang terakhir, nilainya akan sama dengan perbandingan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AI. Yang kedua, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang AB berbanding panjang AC, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang AD berbanding panjang AE, dan akan sama dengan pada segitiga AFG panjang AF berbanding panjang AG. Yang terakhir, pada segitiga AHI dibuat perbandingan antara panjang AH dan panjang AI, maka keempat nilai ini bernilai sama. Yang ketiga, kalau pada segitiga ABC dibuat perbandingan antara panjang BC berbanding panjang AB, nilainya akan sama dengan pada segitiga ADE panjang DE berbanding panjang AD, akan sama dengan pada segitiga AFG panjang GF berbanding panjang AF, dan akan sama dengan pada segitiga AHI panjang HI berbanding panjang AH. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Nilai-nilai perbandingan ini sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan ini karena bernilai sama didefinisikan sebagai sin A atau sinus A. Yang kedua, demikian juga perbandingan yang ini semua bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Karena bernilai sama, maka nilai ini kita definisikan sebagai cosinus A atau cos A. Yang ketiga, perbandingan yang ini bernilai sama. Kita ambil sudut A sebagai patokan. Perbandingan yang ini didefinisikan sebagai tangen A atau tan A. Baik, sekarang kita simpulkan. Perhatikan segitiga ABC. Kalau kita mengambil sudut A sebagai patokan, sekarang kita akan buat beberapa istilah. Yang pertama, sisi AB yang terletak di samping sudut A disebut dengan sisi samping, disingkat dengan SA. Sering juga diberi nama dengan C kecil karena terletak di hadapan sudut C. Yang kedua, sisi BC karena terletak di depan sudut A disebut dengan sisi depan, disingkat dengan D. Sering juga diberi nama dengan sisi A kecil karena terletak di depan sudut A. Yang ketiga,
sisi miring, sisi AC adalah sisi miring, disingkat dengan mi. Sering juga diberi nama dengan B kecil karena terletak di depan sudut B. Maka sinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus dari sudut A nilainya sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan tangen dari sudut A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Maka sin A nilainya sama dengan BC per AC atau sama dengan A per B. Kosinus A nilainya sama dengan AB per AC atau sama dengan C per B. Dan tangen A nilainya sama dengan BC per AB atau sama dengan A per C. Ini adalah nilai-nilai dari perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Selain perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, ada beberapa perbandingan trigonometri tambahan. Yang pertama namanya adalah sekan A atau disingkat sek A. Nilainya sama dengan 1 per kosinus A. Karena kosinus A sama dengan AB per AC, maka sekan A sama dengan AC per AB, kebalikan dari kosinus, atau sama dengan B per C. Yang kedua, perbandingan trigonometri kosekan A. Ada yang menulis seperti ini atau seperti ini. Itu adalah kebalikan dari sin A. Jadi kosekan A sama dengan 1 per sin A. Nilainya sama dengan AC per BC atau sama dengan B per A. Yang ketiga, kotangen A. Bisa dituliskan seperti ini, atau seperti ini. Ini adalah kebalikan dari tangen atau 1 per tangen A. Nilainya sama dengan AB per BC sama dengan C per A.